Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillah. Sedap pisan. Kalau ngopi itu harus ada. Kenapa? Pagi-pagi ini masih baru jam 6 pagi. Jam 6 pagi udah ngopi dulu. Ini karena nanti harus berangkat pagi ngajar dulu ya. Ngajar programming di Sabtu pagi. Sambil sebelum tadi udah baca-baca dulu. Ini mau ngabisin bukunya si Nexus ini belum selesai juga. Ini masih bagian awal ya, cerita tentang ini. Menarik juga. Bagian dari sebetulnya fokusnya dia itu adalah ini information network ya, human information network. Jadi jejaring informasi yang dibangun oleh manusia. Jadi gitu sebetulnya. Jadi dia gitu mau ceritanya gitu ya sih. Terus kemudian yang menarik bagi saya itu adalah ya pokoknya dia jejaringnya itu dia ini informasi lah sebetulnya, informasi. Kalau informasi itu apakah semakin banyak informasi itu kita akan semakin mendekati kepada kebenaran, the truth. Ternyata dia bilang enggak juga. Karena informasi bisa juga difabrikasi dalam bentuk story, cerita ya. Ceritanya tuh bisa ngarang ya. Bisa juga fakta kan, bisa cerita kita misalnya hari ini hujan atau misalnya kan saya cerita ini. Aduh, pagi hari ini tadi masih mendung nih, pagi-pagi di Bandung mendung. Anda bisa percaya atau bisa tidak kan ya terhadap cerita saya tadi. Tapi kalau dengan percaya kan, wah ceritanya kenapa mendung-mendung pagi minum kopi, wah asik sekali. Asik kan ya pagi-pagi Sabtu pagi habis subuh ya, relax duduk minum kopi dulu sebelum melakukan aktivitas pagi ini. Ya kalau Sabtu nggak tahu ya, mungkin Anda liburan ya atau jalan-jalan bersama keluarga atau bekerja baca buku relaxing gitu ya. Tapi informasi itu apakah menjadi kita menjadi semakin baik gitu? Kalau visi misinya Google kayaknya kan ya semakin banyak informasi semakin baik ya. Jadi itu sama juga dalam bayangan saya juga gitu. Semakin banyak informasi itu semakin baik ya, semakin orang. Tapi belum juga kalau misalnya informasi yang dihasilkan itu di generate itu makin buruk, misalnya joget-joget. Lebih banyak joget-joget daripada belajar. Maka kalau yang senang joget-joget atau belajar joget ya bagus. Kalau tidak ya tidak kali ya. Kalau membuat roket harus dicekokin dengan joget-joget mungkin gak bagus juga. Jadi ceritanya nih, ntar saya ambil yang menarik ya, ada gambarnya. Nah ini dia. Nggak kelihatan ya. Jadi nggak kelihatan. Jadi sebelah kiri itu ya, orang yang naif mengatakan bahwa informasi ini ya, semakin banyak informasi akan mengarahkan kepada truth ya. Truth, kemudian di atasnya ini adalah wisdom dan power. Jadi ini information ya, susah kali pegangannya. Bukunya besar sih, tebal. Mana ini? Jadi ini information ya, semakin banyak informasi, terus kemudian informasi ini menjadi truth, truth menjadi wisdom dan power. Tapi kalau pada kenyataannya nggak gitu ya, kalau dia bilang ini informasi, di atasnya itu ada kayak tadi ya, terus tapi di bawahnya ada lagi order. Order itu mengarahkan kepada power. Jadi informasi itu bisa kita gunakan untuk membuat order, ketertiban. Misalnya kita membuat aturan undang-undang atas azas apakah undang-undang itu? Ya informasi yang kita buat aja. Misalnya ini bahwa ini ngarang nih misalnya bahwa menurut hadisnya palsu nih ya, doif. Menurut hadis tuh katanya kalau pagi-pagi memang harus minum kopi. Wah itu kan ya. Kenapa gitu? Atau kalau pagi-pagi kalau menurut informasi itu kalau itu ceritanya ya, kalau orang naik motor tuh harus tertib ya, nggak boleh gini-gini, mana ada gitu ya. Zaman dulu kan belum ada motor gitu maksudnya gitu ya. Tapi kan bisa kita karang demikian sehingga informasi itu makin banyak informasi itu tidak diarahkan kepada kebenaran tapi diarahkan kepada ketertiban. Dari ketertiban itulah datangnya setelah ada informasi, tertib, terus muncullah power ya, power kekuasaan. Kekuasaan untuk
ya misalnya menertibkan masyarakat, ada bosnya ya, gitu. Tidak menjadi semakin wise adanya informasi, informasi, order, power itu ya, tidak semakin wise, tapi itu ya tadi ketertiban. Makan menjadi lebih wise nggak, belum tentu juga. Ketertiban itu tidak ada hubungannya dengan wise ya, tapi dengan order kalau dia lihat di sini. Sementara kita yang naif, atau setidaknya saya yang naif, beranggapan bahwa kalau makan ada informasi itu akan mengarahkan kepada truth. Kalau kita lihat dari segi kontrol teori mungkin ya, semakin banyak informasi ya, misalnya harusnya segini ya, ini informasi dari bawah, overshoot, ceng gitu ya, lama-lama mendekati truth ya, itu naif ya, pendapat orang naif itu. Jadi kebenaran itu lama-lama mendekati overshoot gitu. Kalau itu enggak sih, semakin banyak informasi. Contohnya gini, kita kan sudah banyak informasi sekarang. Apakah kita lebih baik ya, dalam artian kebenaran ya, mencapai kebenaran itu lebih baik dari zaman dulu soal kebenaran ya, kebenaran? Belum tentu juga ya. Mungkin zaman Mojopahit itu ya, kita sama dengan kebenaran zaman sekarang ya, kebenaran ya. Bahkan mungkin di sana juga lebih wise ya, jadi information truth jadi wise. Maka di sana mungkin jadi zaman Majapahit itu lebih wise dari sekarang. Jadi informasi itu bisa diarahkan kemana-mana gitu. Jadi semakin banyak informasi, poin itu semakin banyak informasi tidak harus serta-merta akan menjadi kebenaran gitu ya. Gitu. Bisa jadi kebenaran, tapi bisa jadi juga order ya, ketertiban gitu. Yang dia kalau bukunya ini lebih sadis lagi. Jadi dia bilang kalau informasi yang dikarang manusia, contohnya misalnya ada kitab suci, tapi kitab suci itu udah dikasih disclaimer dulu, ini turunan dari Yang Maha Kuasa. Jadi tidak ada opsi untuk diutak-atik gitu ya. Jadi supaya ini menurut dia gitu ya. Tidak ada opsi diotak-atik karena disclaimer pertama kali ini informasi dari atas sana ya, nggak bisa diotak-atik. Oke, terima atau enggak gitu. Nah kemudian ditambahkan cerita-cerita fiksis ya, story, untuk menunjukkan bahwa orang-orang semakin percaya kepada itu. Gitu. Informasi yang mengarah kepada kebenaran, apakah mengarah kepada kewisean? Enggak juga. Misalnya kita tahu F sama dengan MA, hukum Newton. Kalau mengetahui itu apa kita menjadi semakin wise? Enggak juga kali ya. Semakin bisa membuat mobil mungkin, bisa membuat sepeda mungkin, tapi menjadi semakin wise nggak tahu, belum tentu ya. Gitu ya. Kalau kita tahu F sama dengan MA, apakah menjadi lebih tertib masyarakat? Belum tentu juga kan ya. Tapi kalau kita membuat doktrin-doktrin, membuat peraturan, undang-undang atau apa, itu bisa menjadi lebih tertib ya, karena kita buat ya aturannya, itu karangan kita. Information yang kita create ya dalam bentuk story-story. Nah itu saya juga makin tertarik terhadap storytelling ya, karena menurut saya penting juga storytelling gitu ya. Karena kita bisa membentuk quote unquote kebenaran, atau membentuk quote unquote order ya, ketertiban masyarakat. Demikianlah gitu. Ada juga orang yang membuat story tadi ya, yang berdasarkan kebenaran, ada yang karangan tapi tidak benar, tidak jelek juga ada. Yang nggak boleh tuh yang kita informasinya atau cerita yang kita buatkan story itu adalah yang bohong, yang memang kita karang, hoax gitu. Nah itu yang nggak boleh gitu. Jadi kalau itu yang menjadi masalah ya. Jadi itu yang menurut saya itu masalah. Kalau informasinya adalah cerita dalam rangka ya, tadi mencari kebenaran atau ketertiban sih, menurut saya masih oke-oke aja. Mungkin ya, meren. Ini otak masih belum beres nih, masih pagi-pagi, banyak menghayal, teng ya nggak apa-apa lah ya. Ngecapruk ini apa yang Pak Budi katakan ini kan ya, kan informasi yang berdasarkan storytellingnya Pak Budi ya. Belum tentu merupakan sebuah kebenaran juga ya. Hopefully, mudah-mudahan itu adalah sebuah kebenaran ya, atau fakta-fakta yang saya sampaikan ya, dicernanya tuh nanti menjadi ini ya, bagian dari tugas Anda. Habis sampai
diseruput-seruput ini. Kalau di kedai atau di restoran boleh nggak sampai diseruput-seruput memalukan. Pung di rumah nih boleh seenak-enak nih. Demikianlah pagi ini, saya harus siap-siap ngajar ya, siap-siap pagi ini. Sehat semuanya ya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat ilmunya ya.